Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Morning Zone di awal minggu di hari Senin. Bersama saya Om Andri dan juga Om Feby Novalius. Iya Bang Andri. Iya, ini kalau dia ada di sini KW-nya Kunto Aji ini pasti kita akan bahas tentang ekonomi. Kita pasti bahas tentang ekonomi ya, Om Feby ya. Kira-kira apa yang lagi menarik nih? Banyak sih pastinya, tapi kita pengen tahu nih dari redaksi Oke Zone apa yang jadi highlight. Kalau dari kita sih yang lagi masih difokusin soal tarif Trump nih Bang Andri. Karena itu dampaknya kan besar dan kayaknya waktunya bakalan panjang tuh Bang. Waduh, iya benar. Wah ini nih ya. Ini video saat Trump mengumumkan tarif. Iya. Tarif import ya. Ke 185 negara nih Bang. Dan Indonesia berapa persen? 32% Bang Andri. Dari 10% naik jadi 32% Bang. Dan ini juga pasti akan berimbas ya. Wah, imbasnya besar pasti. Iya. Imbas dari Indonesia juga termasuk ya, 32%. Tarif barang dari AS 64%. Nah, luar biasa nih. Nah, tetapi banyak yang bilang, termasuk Bu Sri Mulyani juga sempat ngomong ya, bahwa ini nggak ada hukum ekonominya nih, nggak ada ilmu atau teori ekonominya gitu. Nah, menurut Om Feby sendiri gimana? Iya emang kita juga ngelihatnya itu kayak keputusan politik Trump aja untuk negaranya supaya perdagangan negaranya kembali surplus kan dia defisitnya besar sekali tuh Bang Andri. Terus di sisi lain juga Trump juga awalnya kan kekeh mau penetapan tarifnya kan tanggal 9 April kan. Tapi ternyata karena ngelihat mungkin dampak besar ke banyak negara dan pasar saham kemarin juga anjlok juga kan termasuk kita ya. Akhirnya kebijakan itu dimundurin tuh Bang Andri. 90 hari ke depan baru penetapan. 90 hari ke depan. Ya karena mungkin khawatir terkait backfire juga sebenarnya ya buat dia juga. Amerika ya. Iya. Karena banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang membuat manufacture di luar negeri ya. Bener. Di China, di Kanada, ya termasuk juga ada beberapa sebagian di Indonesia. Iya. Lembaga survei internasional juga Moody's bilangnya, ini kalau kebijakan Trump beneran diterapin nih, Amerikanya juga bakalan resesi nih. Yang tadinya prediksinya resesinya cuma 14%, jadi meningkat tuh jadi 50% tuh prediksi bakalan terjadi resesinya di Amerika tuh. Bahaya banget. Padahal sebenarnya keinginannya ingin membalikan Amerika menjadi negara adidaya dengan membangun industri mereka sendiri di rumah mereka gitu ya, dan tidak melemparkan manufacture ke negara-negara lain. Awalnya kan semua persoalannya kan karena memang biaya manufacture di Amerika yang terlalu mahal ya. Tinggi. Tapi kalau menurut Om Feb ya, ini akan seperti apa nih? Karena kita juga ngelihat ada juga nih perang dengan China terutama nih. Iya. Dan naikin tarif ya itu gimana tuh? Iya sebenarnya dulu juga kan waktu Trump ngejabat sempet perang dagang kan sempet panas tuh AS sama Cina. Nah kalau ya kita lihat sih sebenarnya ada peluang positif juga nih buat Indonesia. Jadi misalnya mereka saling serang tarif kan, jadi ada misalnya barang-barang China yang dibutuhin dari AS karena tarifnya itu akhirnya kan China nyari barang di negara lain dan Indonesia harus manfaatin peluang-peluang kayak gitu tuh. Oke. Dan ini memang jadi peluang juga buat Indonesia sebenarnya untuk bisa ngebangun lagi industri dalam negeri. Iya. Tapi ini juga jadi satu hal yang unik juga nih, banyak juga pengamat yang bilang ini bukan perang ekonomi tapi perang politik gitu. Politik, itu gimana tuh? Ya makanya kayak Prof Didik tuh dari Universitas Paramadina juga bilang kan harusnya ada langkah, bukan sekedar langkah ekonomis yang disiapin sama pemerintah, harusnya ada langkah politik juga nih dari pemerintah untuk supaya tarif yang dikenain ke Indonesia bisa diturunin atau dibalikin lagi ke 10% tuh Bang. Salah satunya ada disampaikan nggak sama dia? Ya enggak sih, kan dari pemerintah sendiri belum menyatakan soal langkah politiknya kan. Iya, belum ada gerakan baru sikap. Baru sikap untuk menegosiasikan tarif itu. perang tarif tersebut ya. Nah,
Tadi di belakang Om Feb juga sempat ngobrol tentang industri-industri yang ada di Indonesia tuh. Termasuk industri tadi yang juga terkena dampak alas kaki salah satunya. Iya, nah, itu gimana tuh Om Feb? Iya, jadi sempet kontak-kontakan sama produsen tekstil sama sepatu. Oh, tekstil juga kena ya? Nah, itu gimana? Ya itu kan dua barang itu kan paling besar kan yang kita kirim ke sana kan. Tapi ya setelah ada penetapan itu, ya jadi khawatir juga nih. Aduh, jadinya harga kirimnya kan mahal tuh Bang Andri. Makanya mereka agak mengeluh kan. Cuman pas lagi udah selesai pertemuan dengan pemerintah dan Presiden Prabowo ya ada relaksasi kayak dikasih insentif nanti pajaknya. Iya. Jadi kita mengekspor barang diberikan insentif pajak dari pemerintah karena untuk menyikapi apabila mereka mengirim ke sana, pajak yang di sana lebih besar sebenarnya gitu ya. Betul. Sehingga harga jualnya juga tidak terlalu tinggi. Iya, gitu. Tapi memang ini menarik karena ketika kita ekspor barang ke Amerika, mereka akan menerapkan tarif impor, otomatis harga lebih mahal di Amerika. Dan ketika harga lebih mahal di Amerika, harga jualnya pun juga pasti akan naik dong. Dan orang kemungkinan nggak beli juga nanti kan. Di sana orang nggak akan beli gitu. Ketika orang nggak akan beli, otomatis pesanan produksinya pun juga berkurang. Betul, Mas. Rumit juga ya? Iya. Makanya produsen khawatirnya, ini kita udah produksi banyak, di sono juga pasar yang nggak minta, mau jual kemana nih bingung. Akhirnya bisa efisiensi pegawai juga malah jadi PHK massal di mana-mana. Nah, ini yang jadi problem ya sebenarnya ya. Nah, tapi kalau menurut Om Feb sendiri, langkah yang diambil sama Indonesia ini udah oke belum? Udah sih. Emang harus secepat. Jadi pemerintah juga ngambil langkahnya cepet juga tuh. Hari Minggu, bayangin Bang Andi, hari Minggu di tengah masih libur Lebaran, pemerintah langsung preskon soal tarif ini. Berarti kan ada urgensinya yang penting banget kan berarti kan. Walaupun emang pasar saham kita dampaknya baru terasa pas pembukaan kemarin Selasa kan. Anjlok banget kan, 9%. Tapi yang pasar-pasar Asia sebelumnya kan udah lebih dulu tuh ngerasain dampaknya. Ya kita di hari Selasa itunya aja sih. Tapi sekarang nih pasar udah mulai bagus lagi, pasar saham mulai naik lagi ke 6.000, di atas 6.000 nih. Dan prediksi Om Feb sendiri nanti di minggu ini akan seperti apa? Prediksi kita sih dari ekonomi Okezone ya pasar bakalan lebih baik lagi, apalagi setelah keputusan Trump memperpanjang itu kan memperpanjang masa penangguhannya ya selama 90 hari. Jadi pasar pasti agak tenang nih sekarang. Dan itu bisa berdampak positif ya. Nah, tapi bagaimana dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar? Rupiah sih emang kemarin juga sempat hampir 17.000 kan Bang Andri ya. Tapi setelah ada kebijakan pemerintah, terus langkah BI juga soal mau intervensi pasar falas itu ya, rupiah mulai sedikit-sedikit juga menguat sih. Iya, meskipun ini memang berat ya untuk naik lagi ke angka yang normal ya. Betul Bang Andri. Ya kita lihat juga sekarang juga kan ketika pasar gejolak kan biasanya orang nyari investasi yang aman-aman aja kan. Nah makanya tuh waktu awal-awal Trump mutusin harga emas kan wah gile tuh. Naiknya gila-gilaan tuh. Tapi yang mulai kesini turun lagi, menurun normal ya, naik lagi sedikit. Nah itu kan bisa kelihatan pasar mulai ngalihin investasinya ke tempat-tempat yang lain juga tuh, nggak ke emas lagi kan. Iya. Dan ini udah mulai kelihatan ya. Ada sisi positifnya artinya gitu. Tapi jangan-jangan ini memang nanti 90 hari kemudian direlaksasi lagi 90 hari lagi gitu. Nah, bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya pasti kan Trump juga ngelihat itu kan pertimbangan negaranya kan. Wah, bakalan ada resesi lah di negaranya, bakalan ada apa. Jangan-jangan bluffing untuk bikin kebijakan yang menunjukin kalau dia memang punya posisi di pasar dunia. Iya, Kayaknya gitu ya. Om Feb, tapi kita kalau ngobrol berdua begini kayak kurang seru ya. Bener Bang. Nanti kita akan ngobrol dengan siapa sih? Ada tamu ya? Nanti ada tamu kita nih Bang Ari dari pengamat ekonomi, Nail Huda dari Celios. Dari Celios ya. Oke, nanti itu di segmen kedua ya. Iya. Nah, jadi Okezoners nih kita break dulu sebentar. Nanti kita akan langsung terhubung dengan Mas Nurul Huda ya. Iya. Mas Nurul Huda dari Celios. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone.